Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Tunisia Aulana Zulfi dengan nama NIM 2032000142 kelas PKMBE. Tugas pembelajaran PKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning methods merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasi tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan bisa dicapai dengan baik. Macam-macam metode pembelajaran. 1. Yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan sejak dahulu sehingga sekarang. Metode ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis, namun seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak cepat bosan. 2. Yaitu metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan menggunakan kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. 3. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pembelajaran. 4. Metode ceramah plus. Metode ini sebetulnya mirip metode ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya yang saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau flashback antara pengajar dan murid. 5. Metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resume tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. 6. Metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam, sains, dan sebagainya. 7. Metode karir wisata. Metode satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya museum atau alam. 8. Metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan, atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan, murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. 9. Metode perancangan. Pada metode ini, siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nanti akan diteliti. Dapat berupa perancangan skema, data grafik, dan lain-lain. Metode ini banyak digunakan pada program khususnya kejurusan. 10. Metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok, tetapi debat tersebut dilakukan secara formal atau memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. 11. Metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtuh pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadi serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir.
Macam-macam strategi pembelajaran. 1. Jigsaw. Strategi ini digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian materi tersebut tidak harus disampaikan secara berurutan. Strategi ini dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam pembelajaran dan sekaligus dapat melatih peserta didik mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Jigsaw adalah salah satu teknik pembelajaran kooperatif. 2. Strategi membaca buku ajar. Strategi ini diterapkan jika waktu yang tersedia untuk membahas suatu materi sangat terbatas. Para peserta didik untuk membaca materi yang akan dibahas dan memberikan dan membuat kisi-kisi panduan. 3. Informatif share atau mencari informasi. Strategi ini dapat diterapkan pada materi yang padat, menonton, dan membosankan. Materi dapat diambil dari berbagai sumber seperti koran, majalah, tablet, dan sebagainya. 4. Pengalaman penting. Strategi ini pada umumnya digunakan untuk memulai pembelajaran. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melibatkan peserta didik sejak awal dengan meminta peserta didik mengungkapkan pengalamannya. Strategi ini juga cocok digunakan bila tujuan pembelajarannya mengajarkan peserta didik untuk berempati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. 5. Bermain peran. Tujuan utama dari penerapan strategi ini adalah untuk mengajarkan peserta didik bagaimana berempati. Strategi ini dapat menstimulasi peserta didik untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran tertentu sehingga peserta didik lebih dapat memahami, mendalami, dan mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan sosial. 6. Peta konsep. Strategi ini menuntut daya kreativitas dan kemampuan tingkat analisa tinggi. Dalam pelaksanaan strategi ini, peserta didik diminta membuat sintesis atau diagram dari konsep-konsep utama saling berkaitan dengan memberikan tanda panah atau garis yang memiliki arti hubungan antar konsep tersebut. Strategi ini berasal dari psikologi kognitif, di mana memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mudah dengan cara mengaitkan atau menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Fungsi metode pembelajaran. 1. Alat motivasi ekstrinsik. Sebuah metode pembelajaran berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. 2. Strategi belajar. Penerapan metode pembelajaran oleh guru, maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik, sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam pembelajaran yang paling sesuai diterapkan di kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. 3. Alat menuju tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar, sebab penyampaian materi yang tidak diperhatikan metode dalam pembelajaran akan dapat mengurangi siswa kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang termotivasi saat belajar. 4. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Pada satu sisi dari materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada materi ajar yang sangat memerlukan bantuan berupa media pembelajaran. 5. Metode pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Tujuan pendidikan. Tujuan metode pembelajaran membantu siswa mengembangkan kemampuan individual pada siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahan menggunakan terobosan
solusi alternatif, membantu kegiatan belajar mengajar agar pesanannya bisa dilakukan menggunakan cara baik, menggunakan dalam menemukan, menguji, serta menguasai data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajar bisa tercapai, mengantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. Proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.